teman-teman. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang ontologi dan kaitannya dengan epistemologi. Sebelum masuk pada pembahasan, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa sih ontologi itu. Ontologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang segala yang ada. Sedangkan untuk istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, baik itu berupa jasmani maupun berupa rohani. Monisme adalah paham yang menganggap bahwa hakikat segala sesuatu itu berasal dari satu sumber. Paham ini kemudian memiliki dua aliran. Yang pertama adalah materialisme. Materialisme adalah aliran yang menganggap bahwa hakikat segala sesuatu berasal dari materi atau benda. Dan yang kedua adalah idealisme. Idealisme adalah aliran yang menganggap bahwa segala sesuatu berasal dari ide atau ruh. Dan dalam perkembangannya, aliran idealisme ini dapat ditemui pada pemikiran Plato tentang dunia idenya. Ada pokok yang kedua, yaitu dualisme. Dualisme adalah paham yang menganggap bahwa hakikat segala sesuatu ini berasal dari dua sumber, yaitu rohani dan juga jasmani. Contoh paling mudahnya yaitu tubuh kita sendiri. Dalam tubuh kita terdapat dua hakikat, yang pertama jasmani yang kelihatan dan roh. Tokoh dalam aliran ini yaitu Descartes. Ia mengistilahkan dua hakikat antara dunia ruang dan dunia kesadaran. Pandangan pokok yang ketiga yaitu pluralisme, yaitu menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari beberapa unsur. Tokoh pada pemikiran ini salah satunya yaitu muncul pada zaman abad Yunani kuno, yaitu Anaxagoras dan Empedokles. Mereka menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu terdiri dan terbentuk dari 4 unsur, yaitu air, udara, api, dan tanah. Kemudian yang keempat, nihilisme. Nihilisme berasal dari kata Latin, yaitu nothing, yang dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai tidak. Doktrin ini tidak mempercayai validitas alternatif yang positif, dan juga aliran ini sudah berasal atau sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yang pada pemikiran Georgias memberikan 3 proposisi. Yang pertama itu sesuatu itu tidak ada, dan yang kedua jika ada itu tidak bisa diketahui, dan yang ketiga itu kalaupun bisa diketahui pasti tidak akan bisa diberitahukan kepada orang lain. Pandangan pokok yang kelima yaitu agnostisisme, yaitu paham yang mengingkari kemampuan manusia untuk mengetahui segala hakikat yang ada, baik itu hakikat berupa rohani maupun berupa jasmani. Aliran ini muncul dikarenakan tidak dapatnya orang dalam mengenal dan menjelaskan secara konkret akan adanya kenyataan yang benar-benar ada dan kita kenali. Beberapa tokoh dalam aliran ini muncul dalam filsafat eksistensialisme, yaitu Søren Kierkegaard, Heidegger, Jasper, dan Sartre. Kemudian ontologi dan epistemologi adalah 2 cabang utama dalam filsafat. Keduanya itu saling berkaitan, tidak berdiri sendiri-sendiri. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan kita terhadap realitas dan pengetahuan. 2 cabang tersebut adalah 2 aspek yang saling melengkapi. Keduanya berinteraksi dalam bentuk yang mendalam.
ontologi memberikan landasan bagi epistemologi, karena untuk bisa mengetahui kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang ada gitu. Tanpa pemahaman ontologi tentang keduanya itu aspek yang saling melengkapi. Keduanya berinteraksi dalam bentuk yang mendalam. Ontologi memberikan unsur landasan bagi epistemologi, karena untuk bisa mengetahui sesuatu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang ada gitu. Tanpa pemahaman ontologis tentang apa yang ada di dunia ini, kita tidak bisa berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengetahui atau membuktikan sesuatu. Epistemologi akan memfokuskan pada cara kita memahami dan menggabungkan berbagai elemen tersebut. Berikut Dengan akan begitu, dijelaskan jika monisme epistemologi diterapkan bertugas dalam untuk kehidupan. Menverifikasi apakah pengetahuan kita tentang dunia yang kompleks ini memang mencerminkan keberadaan realitas yang plural. Apakah sebenarnya alam semesta itu ada yang menyebabkan bahwa alam semesta itu ada, atau bahkan ya alam semesta itu ada karena dirinya dia sendiri tanpa ada penjelasan ilmiah? Menurut kamu gimana? Wah, Kamu kok kelihatan lemah waktu nulis itu? Jangan-jangan juga jangan mau. bener. Kayak tugas mini riset dari itu mata kuliah teknologi agama. Kebiasaan mahasiswa ya? Iya, masa SKS sistem kebut semalam. Ya gimana? Pas awal-awal juga badan rasanya males banget. Ada yang apa itu sekarang malam buat apa sebenarnya? Buat kita istirahat. Kita semua manusia harus mengistirahatkan badan kita. Oh, benar. Supaya apa? Pada pagi harinya kita tuh fit, strong, semangat gitu dalam menjalani hari-hari kita. Tapi posisi itu aku lagi dikejar deadline. Menurut aku, metode belajar yang kamu pakai itu salah besar. Kayak gimana sih Han metode belajar yang bagus itu? Ya kita harus step by step, dicicil dari minggu yang lalu. Jangan langsung semalam itu dikerjain langsung jadi harus dicicil satu persatu. Ya kita tidak kelelahan malamnya. Oh itu kedepannya dah aku usahain untuk gue terapin. Makasih ya masukannya. Oke, sama-sama. Ontologi dan kaitannya dengan epistemologi. Salah satu pembahasannya mengenai monisme, epistemologi. Mono berarti tunggal, monisme berarti menempatkan suatu kebenaran secara tunggal. Bisa dilihat, di sini saya sedang berada di tempat parkir kampus 3 UIN Wali Songo. Saya yakin bahwa di sini tidak ada orang, yaitu diri saya sendiri. Dan kenyataannya memang benar, di sini tidak ada orang. Tapi orang di luar sana mengira saya bahwa saya memiliki teman, entah siapa temannya. Dengan begitu, saya meyakini bahwa saya sedang mengalami monisme dalam epistemologi. Ontologi pengetahuan mempertanyakan apa yang bisa kita ketahui, yang ada, yang mungkin ada, dan terakhir yang tidak ada. Yang tidak ada masih tergolong dalam klasifikasi bias. Mengapa demikian? Karena seorang manusia mengetahui suatu kebenaran yang tidak ada, itu berarti pengetahuan tersebut tidak benar-benar tidak ada. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan manusia dalam rasionalitas mengetahui sesuatu. Dalam epistemologi yang disandarkan pada ontologi membahas mengenai 4 hakikat, yaitu eksistensi, esensi, substansi, dan aksidensi. Kita dapat mengambil contoh dari mahasiswa yang menjaga kebersihan lingkungan
mahasiswa masih terus abai dan acuh terhadap sampah yang ada di lingkungannya. Bisa dilihat, eksistensi sampah di sini mewujud, nyata dan real. Mahasiswa yang memiliki eksistensi, mereka membuang sampah pada tempatnya. Kita semua mengetahui bahwa eksistensi dalam menjaga kebersihan di lingkungan itu merupakan sebuah kewajiban yang harus diterapkan oleh setiap mahasiswa. Karena perwujudan dari eksistensi tersebut dapat menimbulkan esensinya. Esensi bahwa mahasiswa yang baik seharusnya membuang sampah pada tempatnya.